Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldalu Kautsar. Saya tidak sendiri, saya bersama teman saya Pepi Mulyadewi. Di sini kami berdua akan menjelaskan sedikit tentang teori pertukaran dan percampuran. Yang pertama, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, kontra atau akad dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, natural centralized contract. Yang kedua, natural uncertainty contract. Nah, natural certainty contract adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah atau amount maupun waktu atau timingnya. Cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Nah, yang kedua, natural uncertainty contract ialah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan atau return, baik dari segi jumlah amount maupun waktu atau timingnya. Tingkat returnnya bisa positif, negatif, bahkan pun nol. Nah, teori pertukaran. Teori pertukaran terdiri dari dua pilar. Yang pertama, objek pertukaran. Yang kedua, waktu pertukaran. Objek pertukaran dalam fikih membedakan dua jenis objek pertukaran. Yang pertama, ain atau real asset berupa barang dan jasa. Yang kedua, dain atau financial asset berupa uang dan surat berharga. Yang kedua, waktu pertukaran. Fikih membedakan juga dua waktu pertukaran. Yang pertama, knockdown atau immediate delivery yang berarti penyerahan saat itu juga, dan yang kedua khairu knockdown atau deferred delivery yang berarti penyerahan kemudian. Dari segi objek pertukaran dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran. Yang pertama, pertukaran real asset atau ain dengan real asset atau ain. Yang kedua, pertukaran real asset ain dengan finansial aset dain. Yang ketiga, pertukaran financial asset atau dain dengan financial asset atau dain. Yang pertama, pertukaran ain dengan ain. Dalam lain jenis, bila jenisnya berbeda, misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras, maka tidak ada masalah atau dibolehkan. Yang kedua, sejenis. Namun bila jenisnya sama, fikih membedakan antara real asset yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan real asset yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Misalnya, pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya, sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Nah, yang ketiga, yadan biyadin, sama waktu penyerahannya. Dalam hadis diberikan contoh barang-barang sejenis yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Contohnya, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Yang kedua, pertukaran ain dengan dain. Dalam pertukaran ain dengan dain, maka dibedakan adalah jenis ainnya. Bila ainnya adalah barang, maka pertukaran ain dengan dain itu disebut jual beli. Sedangkan bila ainnya adalah jasa, maka pertukaran disebut sewa menyewa atau upah mengupah atau disebut ijarah. Nah, dalam jual beli itu ada rukun dan ada syaratnya. Yang pertama itu rukunnya ada penjual dan pembeli, dan yang kedua ada uang dan atau benda yang dibeli. Syaratnya itu yaitu suci, ada manfaatnya, barang itu dapat diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Kemudian ada barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli dari bentuk zat, kadar,
dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak terjadi salah paham. Yang diwajib diketahui zatnya bila barang itu tertentu ialah kadarnya. Nah, yang terakhir itu ada lafal ijab dan kabul. Ijab itu artinya perkataan penjual, umpamanya saya jual barang ini sekian. Kabul itu adalah ucapan si pembeli, misalnya saya terima, saya beli dengan harga sekian. Nah, ijaroh menurut ulama Hanafi yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Rukun dan syarat-syaratnya ijaroh itu yang pertama, kedua belah pihak berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijaroh. Yang kedua, manfaat menjadi objek ijaroh harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Ketiga, orang yang menyewa barang berhak memanfaatkannya untuk menggunakan manfaat tersebut. Ia boleh memanfaatkan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, baik dengan cara menyewa atau meminjamkan. Yang keempat, pada ijaroh yang bersifat jasa atau pekerjaan seseorang atau ijaroh ala alamal, objek ijaroh bukan merupakan suatu kewajiban bagi orang tersebut. Kemudian, objek ijaroh merupakan suatu yang bisa disewakan. Lalu, upah atau sewa dalam ikat ijaroh harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai. Dan terakhir, ulama Hanafi mengatakan bahwa upah itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Bisa saja menyewa pada barang yang sama, tetapi jika berbeda nilai dan manfaat dibolehkan. Dengan demikian, ijaroh dikenakan atas manfaat barang atau jasa yang dibutuhkan dan terhadap jasa tersebut dapat diambil fee atau upahnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Pepi Mulia Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, pertukaran dahian dengan dahian. Dalam pertukaran dahian dengan dahian dibedakan menjadi antara dahian yang berupa uang dengan surat berharga. Yang membedakan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan dengan alat bayaran resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan ekspektasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya saja. C. Teori campuran. Teori campuran terdiri dari objek campuran, yaitu ayan, real aset berupa barang dan jasa. Kedua, dahian berupa uang dengan surat berharga. B. Waktu pencampuran. Waktu pencampuran yang pertama dan nakdam, yakni penyerahan saat itu juga. Khairon nakdam, yakni penyerahan kemudian. Ada juga 3 jenis campuran. Yang pertama, pencampuran real aset dengan real aset. Pencampuran real aset anyan dengan finansial anyan. 3. Pencampuran finansial aset dayan dengan finansial aset dahyan. Yang pertama, pencampuran ahyan dengan ahyan. Pencampuran ahyan dengan ahyan dapat terjadi misalnya pada khusus di mana ada seseorang tukang kayu bekerja dengan tukang batu untuk membangun sebuah rumah. Baik tukang kayu maupun tukang batu, keduanya sama-sama menyumbangkan tenaga dan keahliannya atau jasa, dan mencampurkan jasa mereka kedua untuk sebuah usaha bersama. Membangun rumah, bentuk campuran seperti ini disebut syarika abdan. Yang kedua, campuran ahyan dan dahyan. Pencampuran antara ahyan dengan dahyan dapat mengambil beberapa bentuk di antara sebagai berikut. Yang pertama itu syarikah mudharabah, ialah dalam khusus ini uang finansial dicampurkan dengan jasa atau keahlian real aset. Syirkah wujuh, ialah dalam bentuk syirkah seperti seorang menyandang dana atau A memberikan sejumlah dana tersebut untuk si dipakai oleh usaha modal, dan si B menjumbangkan reputasi atau nama baiknya. Yang ketiga, campuran ahyan dengan dahyan. Bila terjadi campuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama disebut syirkah
mufawadah. Namun bila jumlah uang dicampurkan berbeda disebut syirka-inah. Campuran dengan dahen dapat menggunakan kombinasi campuran, misalnya saham PT X digabungkan dengan saham PT Y. Ada juga pun D, yaitu D, kerjasama usaha dengan partisipasi modal kerja, yaitu musyarakah. Ciri-ciri dan kondisinya: sepakat mitra, tidak harus formal, tidak tertulis, bisa informal atau lisan. Setiap partner, agen dan dua itu agen lainnya, dan semua partner mendapat dan bisa bisnis musyawarah. Setiap pendapatan hak di semua hal, tidak ada kondisi untuk hal sebaliknya. Setiap punya hak berinvestasi secara aktif dan persoalan musyawarah asal keinginan. Bagi keuntungan dari setiap partner ditentukan dari persentase dan tidak ada jumlah tetap dan dapat ditentukan di muka. Kerugian mesti ditanggung oleh masing-masing. Pemenang saham tidak dapat diminta bertanggung jawab melebihi nilai kapital yang mereka investasikan. Partner dapat mengundurkan diri dari kemitraan, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengundurkan diri. Yang B, mudharabah. Mudharabah ialah berarti ungkapan terhadap segi kepada orang lain sebagai modal usaha, di mana keuntungan diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal. Jenis-jenis mudharabah adalah mudharabah mutlak, mudharabah muayyan, akad mudharabah muayyan, yaitu mana mudri ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh si penerima. 2. Mudharabah muayyan off balance sheet merupakan akad mudharabah muayyan yang mana pihak sahibul amal memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperoleh, jangka waktu, serta pihak pelaksanaan pekerjaan. Yang C, musyarakah. Musyarakah ialah menyerahkan tanah kepada seorang penanamnya atau menyerahkan tanah dan bibit kepada orang yang menanam dan merawat di tanah tersebut dengan memberikan kepadanya sebagai hasil yang diperoleh, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya. Rukun muzaraah ialah pemilik tanah, petani penggarap. Muzaraah yaitu adalah manfaat tanah yang hasil kerja petani, yaitu terakhir ada juga ijab kabulnya. Yang D, musakoh. Musakoh adalah arif yang menyerahkan pohon telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seorang penanam dan perawat di tanah tersebut, seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah. Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya untuk pemiliknya. Rukunnya, dua orang atau pihak yang melakukan transaksi. Yang B, tanah dijadikan objek musyarakah. Yang C, jenis usaha akan dilakukan petani menggarap. Ketentuan mengenai pembagian hasil musyarakah, dan terakhir sehingga atau melakukan ijab dan kabul. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.